Halo, selamat pagi. Kita ketemu lagi, saya Harjono dari Ayo to Maker Indonesia. Saat ini kita akan diskusikan tentang PJU, penerangan jalan umum, yang cerdas, ramah lingkungan, dan hemat biaya. Seperti kita ketahui bahwa PJU itu sangat membantu kehidupan masyarakat untuk menerangi jalan-jalan umum maupun jalan-jalan khusus, jalan tol, dan sebagainya. Manfaatnya sedemikian banyak, jumlahnya sangat banyak. Dan dalam pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana konsep membuat PJU yang cerdas, ramah lingkungan, dan hemat biaya. Tujuannya adalah bagaimana kita bisa membuat PJU yang cerdas, ramah lingkungan, dan hemat biaya. Poin terpenting di sini kita adalah ingin menggunakan sel surya sebagai sumber energi yang terbarukan. Mengapa sel surya? Karena sel surya sendiri itu atau solar cell atau energi matahari itu dapat dikatakan tidak terbatas dan gratis. Kita dapat menggunakannya sehari-hari gratis. Kemudian untuk lampunya kita sudah menggunakan teknologi yang terbaru, ya sekarang pakai LED ya, jauh lebih terang, jauh lebih kuat dan hemat energi. Untuk sel surya rata-rata PJU cerdas saat ini itu bisa dikontrol dari kantor pusat. Artinya begini, dari kantor pusat kita dapat melihat atau mengendalikan setiap lampu yang ada di tiang-tiang itu. Kita bisa melihat misalnya status lampu, apakah lampunya menyala atau tidak, untuk pengecekan. Jadi kita bisa tahu apabila saat malam hari ada lampu yang tidak menyala, itu dari comment center bisa langsung tahu posisinya dan status lampunya. Kemudian juga misalkan status baterai. Oh, lampu-lampu ini baterainya udah katakanlah mungkin tinggal sekian persen. Nah, untuk membentuk suatu lampu yang bisa dikontrol pusat, itu diperlukan suatu jaringan dirangkai membentuk suatu jaringan, ya, bisa menggunakan jaringan wireless, di mana setiap lampu itu terhubung secara wireless dengan lampu lainnya. Nah, fitur apa lagi yang diperlukan? Itu adalah biasanya yang paling penting itu adalah fitur self assessment, ya, seperti tadi kayak misalkan untuk melihat kualitas panel lampu, apakah lampunya masih terang 100% atau sudah berkurang 80% atau mungkin sudah tinggal 50% gitu ya. Kemudian juga kemampuan baterainya, listriknya itu apakah masih dia bisa 100% atau udah tinggal sedikit. Kemudian kita juga bisa monitoring dari solar cell-nya atau panel suryanya, seberapa besar kemampuan dia untuk menyerap energi matahari, dan juga bisa untuk memonitor lampu-lampu yang masih dalam satu networknya dia. Contohnya misalkan kita bisa monitor lampu sebelah, ya, tiang listrik sebelah sana, apakah dia kondisinya sedang operasi atau tidak. Kemudian ada lagi sebagai nilai tambah, kita bisa tambahkan sebuah misalnya sensor polusi udara. Ini sangat penting, sekarang udara banyak kotor, jadi kita bisa manfaatkan sensor ini sehingga kita bisa melihat kondisi polusi udara di setiap area, dan itu secara live. Juga adalah suhu lingkungan, ya, suhu lingkungan, kelembaban lingkungan, dan juga yang terpenting sekarang adalah sensor api atau kebakaran. Sehingga jika terjadi kebakaran, maka bisa langsung disampaikan ke comment center di pusat. Bentuknya sendiri juga sekarang mulai menarik. Kalau kita lihat sebelah kanan ini, atas ini, itu bentuknya menarik ya. Kita taruh di jalan, ada yang bentuknya tiang-tiang seperti ini dengan solar cell di atasnya seperti ini. Sedangkan ini adalah yang untuk formalnya seperti jalan umum, ya, seperti ini. Ada dua model. Ini yang versi industrial IP69 weatherproof.
Kalau ini yang untuk versi rumahan sebelah kanan, ya, biasanya terbuat dari ABS plastik seperti biasa. Dan di dalam paket ini itu sudah ada baterainya. Sudah ada baterainya. Semua fitur tadi sini sudah masuk di sini di dalam satu box ini. Jadi tidak perlu ada tambahan macam-macam lagi. Ini contoh untuk implementasi di sebuah jalan. Dan ini salah satu model yang solar cell-nya terpisah. Kalau ini solar cell-nya jadi satu, lihat ini tampak depannya ini ada lampunya, kemudian ini tampak belakang ada solar cell. Ini pun demikian, tampak depan ada lampu dan tampak belakangnya adalah solar cell. Sedangkan ini solar cell-nya terpisah. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Sekarang, mengapa kita menggunakan energi matahari untuk PJU? Pertama, karena energi matahari tidak terbatas. Kita dapat menyerap energi matahari dan selama matahari itu masih ada, kita dapat mengambilnya secara gratis. Lalu, kita membutuhkan suatu untuk menyimpan energi matahari. Jadi pada saat matahari bersinar di siang hari, kita kumpulkan energinya ke dalam baterai, dan pada malam hari, keadaan gelap, kita bisa mengeluarkan energi pada baterai tersebut melalui lampu. Kemudian ketiga, keuntungannya adalah kita tidak perlu lagi membayar tagihan listrik PLN. Untuk satu lampu, satu tiang lampu dengan kapasitas sekitar 200-250 watt, itu kita bisa menghemat per bulannya setidaknya 200.000 per tiang. Jika di satu kota terdapat 1.000 saja lampu, maka dengan sistem energi surya ini atau energi matahari ini, kita bisa berhemat minimal 200 juta setiap bulannya. Dan yang terpenting, nomor 4 adalah instalasinya mudah. Kita bisa memasang lampu-lampu ini di mana saja kita butuhkan sepanjang di situ ada cahaya matahari. Kita tidak membutuhkan jaringan kabel PLN untuk sumber daya. Kelima, masih terkait dengan nomor 4, ini juga mudah dipasang di daerah-daerah yang terpencil, di pulau-pulau terpencil yang bahkan belum ada jangkauan PLN. Dan keenam, yang paling penting adalah secara individual dapat dikendalikan sepenuhnya dari command center di kantor pusat. Mengapa lampunya menggunakan LED? Karena LED memiliki efisiensi daya yang lebih tinggi dibandingkan lampu TL atau neon, apalagi jika dibandingkan dengan lampu pijar. Kedua, umurnya lebih panjang. Secara umur dia lebih panjang, bisa bertahun-tahun. Ketiga, contohnya adalah untuk sebuah lampu LED dengan kapasitas 1 watt, itu terangnya itu sama dengan atau relatif sama dengan setara dengan TL dengan kapasitas 2 hingga 3 watt. Jika dibandingkan dengan lampu pijar, 1 watt lampu LED setara dengan lampu pijar yang kapasitasnya hingga 10 hingga 15 watt. Dan terakhir, bahwa lampu LED memiliki disi panas yang lebih kecil sehingga dia lebih awet. Kemudian untuk lampu-lampu ini apalagi keunggulannya? Kita bisa tambahkan fitur-fitur yang sesuai dengan kebutuhan kita. Pertama, pengaturan redup otomatis. Jadi kita bisa atur misalkan kalau masih ramai pada malam hari tapi masih ramai, katakanlah sampai jam 10 malam, maka lampu akan bersinar terang secara penuh 100%. Namun di atas 10 malam sampai jam 3 pagi, maka cahayanya akan redup tinggal 50%. Kemudian dari 3 sampai jam 5 pagi, dia akan mulai terang lagi 100% dan perlahan meredup seiring dengan semakin terangnya cahaya dari matahari. Kemudian kita bisa juga melakukan tambahan-tambahan sensor seperti ada sensor gerak, sensor suhu, dan sensor cahaya. Sensor cahaya artinya kita bisa lampunya bisa menyesuaikan diri dengan kondisi sekitarnya. Jika kondisi sekitarnya sudah setengah terang, maka dia akan meredup.
Sebaliknya kalau di sekitarnya sudah gelap, maka dia akan bersinar dengan full terang penuh. Sensor suhu ini bisa terkait dengan lingkungan, sehingga dari pihak lingkungan dapat melihat pergerakan suhu setiap harinya. Sensor gerak biasanya digunakan untuk melakukan penghematan. Jadi kita bisa atur bahwa lampu akan menyala terang jika ada sesuatu yang bergerak di lingkungannya. Jadi kalau ada orang bergerak, berjalan mendekati lampu, maka lampu akan menyala full terang. Namun pada saat tidak ada orang yang di dekatnya, tidak ada pergerakan di sekitarnya, maka lampu akan tetap menyala dengan keterangan misalnya intensitas 50%. Kemudian kita juga bisa tambahkan nomor 4 adalah sensor polusi udara. Jadi kita bisa memantau kondisi polusi udara yang ada di negara kita. Kalau ini semua sudah terpasang, ini terkait dengan tingkat kesehatan dari masyarakat. Dan juga yang terpenting ada sensor api atau sensor kebakaran. Jika misalkan di situ ada di satu tempat ada kebakaran, maka dapat langsung mudah di-trigger atau dimonitor di kantor pusat. Ini sangat bermanfaat jika diletakkan di daerah-daerah yang terpencil, ya, yang jauh dari akses komunikasi. Kemudian untuk fitur self assessment ini terkait dengan monitoring dirinya sendiri, di mana dari kontrol pusat, command center di pusat, kita bisa mengetahui lampu-lampu mana saja yang kondisinya sudah turun, misalkan intensitasnya sudah turun, sudah di bawah 100%. Kita juga bisa memonitor lampu-lampu mana saja, titik-titik mana saja yang baterainya misalkan udah tinggal 50%. Dan bahkan kita juga bisa memonitor, ya, lampu-lampu mana saja yang kalau malam udah nggak nyala, udah mati total. Sebagai perbandingan antara PJU yang cerdas dengan konvensional, kalau PJU cerdas itu tidak ada abonemen biaya listrik, pemasangannya mudah karena nggak perlu pakai narik-narik kabel dari PLN lagi, tanpa jaringan dari PLN. Kemudian juga bisa dipasang di daerah terpencil karena tidak pakai jaringan PLN. Kemudian menggunakan lampu LED yang jauh lebih terang. Kemudian bisa ditambahkan banyak fitur seperti tadi, dan secara individual dapat dikontrol penuh dari command center. Kalau dibandingkan dengan PJU konvensional, ya karena menggunakan aliran listrik dari PLN, maka kita harus membayar biaya listrik bulanan. Terus kita hanya bisa memasang jika di daerah situ ada jaringan listrik PLN untuk lampu jalan. Untuk daerah-daerah yang terpencil yang belum terjangkau PLN tentunya belum bisa dipasang. Lampu biasa lebih boros listrik, dan pada umumnya lampu-lampu yang konvensional begini tidak dapat dikontrol dari command center. Pihak command center hanya bisa menghidupkan dan mematikan secara full paralel, tidak bisa secara individual. Oke, rekan-rekan IT Makers Indonesia, saya pikir ini dulu yang bisa dapat kami sampaikan. Kalau ada komen, silakan kirim ke email di bawah ini. Kita akan bisa menggali ide-ide bersama untuk memajukan Indonesia. Terima kasih. Selamat pagi.